Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artawis Ananta dengan NIM 122499035 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas resum 5 video dari mata kuliah Sistem Kontrol Lanjut. Mungkin bisa next. Yang pertama itu ada pengenalan state space model. State space model merupakan metode representasi matematis yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dari sebuah sistem dinamis. Lain halnya dengan metode transfer function yang hanya melihat hubungan input dan output. State space memperhatikan kondisi internal sistem yang disebut dengan state. Pendekatan ini memungkinkan analisis sistem yang lebih mendalam, terutama untuk sistem kompleks dan modern. Oleh karena itu, state space banyak digunakan dalam bidang sistem kontrol. Kayak di teknik elektro atau di sistem otomasinya. Mungkin kalau dijelaskan secara sederhana, state space ini sebenarnya kayak cara kita itu melihat isi kepala gitu. Kayak dari sebuah sistem. Kalau biasanya kita cuma tahu masukannya apa dan keluarannya apa, di state space ini kita juga tahu gitu apa yang terjadi di dalam sistem itu sendiri. Jadi kita tuh nggak kayak nebak-nebak lagi gitu, kayak tapi benar-benar tahu gitu kondisinya. Makanya pendekatan ini tuh sering dipakai di sistem yang kompleks. Misalnya tuh kayak robot atau motor listrik gitu. Cuma kalau dilihat dari input dan outputnya, kita tuh perlu tahu kondisinya, kondisi internalnya gitu, supaya sistem ini bisa dikontrol dengan lebih stabil dan lebih presisi. Mungkin lanjut, yang di sini ada komponen state space. Komponen state space. Untuk komponen state space sendiri yaitu model state space terdiri dari dua persamaan utama, yaitu persamaan state dan persamaan output. Untuk persamaan state menggambarkan perubahan kondisi internal sistem terhadap waktu, sedangkan persamaan output menunjukkan hubungan antara state dan keluaran sistem. Dalam representasinya terdapat 4 matriks utama, yaitu matriks A yang menggambarkan dinamika sistem, kemudian matriks B yang menunjukkan pengaruh input, kemudian matriks C yang menghubungkan state ke output, dan matriks D yang menunjukkan jalur langsung input ke output. Mungkin di bagian komponen state space ini, di balik persamaan state space sendiri sebenarnya konsepnya mirip kayak sistem sebab akibat gitu. Kayak misalkan ada bagian yang menggambarkan perilaku dari si kayak perilaku alami sistemnya gitu. Ada beberapa bagian yang menunjukkan pengaruh input dan ada beberapa bagian yang menghubungkan ke output. Kalau dianalogikan itu kayak matriks ini seperti apa ya? Kayak seperti aturan main sistemnya gitulah. Kayak selama aturannya diketahui, kita bisa memprediksi bagaimana sistem akan bereaksi gitu terhadap suatu input. Inilah yang ngebikin state space kuat karena semuanya tuh disusun secara matematis dan terstruktur. Mungkin next. Di sini ada konversi transfer function ke state space. Sistem yang awalnya dinyatakan dalam bentuk transfer function dapat dikonversi ke dalam bentuk state space. Proses konversi ini dilakukan agar sistem lebih mudah dianalisis dan dikendalikan. Terdapat beberapa bentuk representasi yang umum digunakan, seperti controllable dan observable. Meskipun representasi atau state space itu tidak bersifat unik, semua bentuk tersebut tetap menggambarkan sistem yang sama, yaitu secara matematis. Mungkin di bagian slide konversi transfer function ini sendiri kayak itu tuh ibarat kita tuh ngelihat sistem dari jarak jauh. Nah, sedangkan state space ini melihat sistem dari dalam. Karena itu banyak sistem lama yang awalnya pakai transfer function akhirnya diubah ke state space.
supaya bisa dianalisis lebih dalam gitu, lebih detail. Kayak menariknya tuh satu sistem ini bisa punya banyak bentuk state space yang berbeda-beda, tapi semuanya tuh tetap menggambarkan sistem yang sama. Ini menunjukkan bahwa yang penting itu bukan dari bentuknya gitu, tapi informasi yang dikandung di dalam model tersebut. Mungkin kita lanjut, yaitu di sini ada analisis sistem. Analisis sistem dalam state space mencakup pengujian sifat-sifat penting seperti controllability, observability, dan stabilitas. Controllability menunjukkan kemampuan sistem untuk dikendalikan melalui input, sedangkan observability menunjukkan kemampuan untuk mengetahui state sistem melalui output. Stabilitas sistem ditentukan oleh eigenvalue matriks A yang menggambarkan apakah sistem akan stabil, tidak stabil, atau beroscilasi gitu. Mungkin kalau penjelasan dari slide kelima ini yaitu pada bagian analisis sistem, itu kayak analisis sistem di state space itu penting karena kita bisa tahu apakah sistem tersebut bisa diatur atau enggak gitu. Kayak kalau sistem tidak controllable, sekuat apapun controllernya, hasilnya tetap tidak akan maksimal. Begitu juga dengan observability. Kalau sistem itu tidak observable, artinya ya ada di bagiannya itu dari sistem yang sebenarnya kita nggak tahu itu kondisinya gitu. Ini menurut saya berbahaya, terutama untuk sistem nyata, karena kita bisa salah dalam pengambilan keputusan dari si kontrol tersebut. Mungkin next. Lanjut, di sini ada solusi persamaan state space. Pada bagian solusi persamaan state space, yaitu solusi persamaan state space menggambarkan bagaimana state sistem berubah terhadap waktu. Pada sistem waktu kontinu, solusi melibatkan matriks eksponensial yang dikenal sebagai state transition matrix. Sedangkan pada sistem waktu diskrit, solusi dinyatakan dalam bentuk persamaan berbeda. Solusi ini penting untuk memahami respon sistem terhadap kondisi awal dan input yang diberikan. Mungkin kalau penjelasan dari slide 6 ini solusi persamaan state space ini sebenarnya ngebantu kita buat kayak memahami gitulah, kayak cerita perjalanan dari si sistem ini dari waktu ke waktu. Kayak dari kondisi awal, misal contoh nih, dari kondisi awal sistem bergerak itu ngikutin ngikuti aturannya apa enggak, kemudian lalu bereaksi terhadap input yang diberikan apa enggak gitu. Dengan memahami solusi ini, kita jadi tahu gitu hasil akhirnya, tapi juga tahu juga bagaimana proses menuju hasil tersebut. Ini menurut saya sangat penting untuk menganalisis respon sistem, seperti apakah sistem cepat stabil atau justru lambat dan beroscilasi. Mungkin lanjut. Di sini ada design control state feedback. Control state feedback menggunakan seluruh state system sebagai umpan balik untuk membentuk sinyal kontrol. Dengan metode ini, karakteristik sistem dapat diatur sesuai kebutuhan melalui teknik pole placement. Tujuan utama dari state feedback adalah untuk menstabilkan sistem dan meningkatkan performa respon, seperti mempercepat waktu respon atau mengurangi overshoot. Mungkin kalau buat penjelasannya di bagian desain control state feedback itu kayak seperti kita tuh mengontrol sebuah sistem sambil terus memperhatikan kondisinya gitu. Jadi bukan sekedar memberi perintah doang, jadi kayak tetapi juga kita menyesuaikan tindakan berdasarkan keadaan sistem pada saat itu.
Mungkin pendekatan ini membuat kontrol jadi lebih cerdas karena keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan kondisi internal dari si sistemnya. Hasilnya sistem bisa jadi lebih stabil dan responsif dibandingkan metode kontrol yang sederhana. Dan lanjut di sini ada state observer. State observer digunakan ketika tidak semua state sistem dapat diukur secara langsung. Observer berfungsi untuk memperkirakan state berdasarkan input dan output sistem. Dengan adanya observer, control state feedback tetap dapat diterapkan meskipun sensor tidak tersedia untuk semua variabel state. Desain observer sangat bergantung pada sifat observability dari si sistem tersebut. Dalam sebuah praktiknya itu kayak seringkali tidak semua kondisi sistem bisa diukur langsung. Contohnya tuh kayak terkendala di sensornya mahal apa gimana gitu kan. Dan kadang juga kayak memang tidak memungkinkan dipasang di semua titik gitu, di semua bidang. Disinilah observer berperan. Observer seperti alat bantu yang menebak kondisi sistem berdasarkan informasi yang tersedia. Selama desainnya benar, tebakannya ini cukup akurat untuk digunakan dalam sistem kontrol. Lanjut di sini ada aplikasi state space. Pendekatan state space banyak diterapkan dalam berbagai bidang teknik. Dalam robotika, state space digunakan untuk kontrol posisi dan kecepatan. Pada sistem tenaga, state space digunakan untuk pengaturan tegangan dan frekuensi. Selain itu, state space juga digunakan dalam aerospace, otomasi industri, dan kontrol proses seperti pengendalian suhu dan tekanan. Alasan utama kenapa state space banyak dipakai adalah karena fleksibilitasnya. Metode ini juga bisa diterapkan di sistem mekanik, elektrik, bahkan sistem yang melibatkan banyak variabel sekaligus. Ini tuh bisa. Di dunia industri dan otomasi, pendekatan ini sangat membantu karena sistem yang dikendalikan itu biasanya kompleks dan kayak menuntun ke stabilannya itu tinggi gitu, harus benar-benar tinggi. Nah, state space sendiri itu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut di sini ada contoh praktis. Sebagai contoh, sistem massa, pegas, damper dapat dimodelkan menggunakan state space dengan mendefinisikan posisi dan kecepatan sebagai state. Contoh lainnya adalah motor DC, di mana arus dan kecepatan sudut digunakan sebagai state. Melalui model state space, analisis dan perancangan kontrol pada sistem-sistem tersebut menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Contoh-contoh praktis ini menunjukkan bahwa state space bukan cuma teori. Dengan mendefinisikan state yang tepat, sistem nyata bisa dimodelkan dan dikontrol secara sistematis. Dari contoh tersebut juga bisa dilihat gitu bahwa kunci utama state space adalah pemilihan state yang benar. Kalau state-nya tepat, maka analisis dan kontrol sistemnya akan jauh lebih mudah dan lebih akurat. Selanjutnya itu ada kesimpulan. State space model merupakan representasi matematis sistem dinamis yang memperhatikan kondisi internal sistem melalui variabel state. Pendekatan ini memungkinkan analisis sistem secara lebih menyeluruh, termasuk stabilitas, controllability, dan observability. Selain itu, metode state space mendukung perancangan controller dan observer secara sistematis sehingga banyak digunakan dalam sistem kontrol modern dan aplikasi teknik. Mungkin segitu saja presentasi dari saya mengenai tugas resume 5 video pada mata kuliah sistem kontrol lanjut. Jika saya ada salah kata atau ada bahasa yang kurang dimengerti, saya mohon maaf.
mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.